Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam. Dan yang saya hormati teman-teman kelas 2C yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang pembahasan pemikiran salafiyah klasik. Nah, sebelum ke pembahasan, perkenalkan dulu, nama saya Nur Fadila. Saya dari kelas 2C Prodi PIAUD di Universitas Islam Kyai Ahmad Zaki Syah Jember. Nah, NIM saya 25096488004. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dan akan mempresentasikan materi tentang pemikiran salafiyah klasik. Dalam presentasi ini saya akan membahas 3 poin utama, yaitu biografi tokoh dan metode pemikirannya, penolakan terhadap rasionalisme ekstrim, serta konsep akidah dasar salaf. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang mengenai tokoh dan metode pemikiran salafiyah klasik. Pemikiran salafiyah klasik ini merupakan aliran pemikiran Islam yang berusaha kembali kepada pemahaman generasi awal Islam, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Aliran ini menekankan pentingnya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi salaf atau generasi terdahulu yang dianggap paling dekat dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satu tokoh utama dalam pemikiran salafiyah klasik adalah Ahmad bin Hambal. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 780 Masehi dan dikenal sebagai seorang ulama hadis, ahli fikih sekaligus pendiri mazhab Hambali. Ahmad bin Hambal memiliki peran besar dalam mempertahankan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, terutama ketika muncul berbagai aliran teologi yang lebih mengutamakan akal. Selain itu, Ahmad bin Hambal, tokoh lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran salafiyah adalah Ibnu Taimiyah. Beliau mengembangkan pemikiran salaf dengan menekankan pentingnya kembali kepada sumber utama ajaran Islam serta mengkritik berbagai praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan generasi salaf. Seperti itu. Nah, untuk metode pemikirannya salafiyah klasik didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' para sahabat serta pemahaman generasi awal Islam. Dalam memahami ajaran agama, mereka lebih mengutamakan dalil yang jelas daripada penggunaan logika atau filsafat yang berlebihan. Dilanjut dengan pembahasan kedua, yaitu mengenai penolakan terhadap rasionalisme ekstrim. Salah satu ciri utama pemikiran salafiyah klasik adalah sikap kritis terhadap penggunaan akal yang dianggap berlebihan dalam memahami agama. Mereka tidak menolak akal secara keseluruhan, tetapi menolak penggunaan akal yang sampai mengesampingkan wahyu. Menurut pandangan salafiyah, akal memiliki fungsi penting untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama. Namun, apabila terjadi pertentangan antara akal manusia dan wahyu, maka wahyu harus didahulukan karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Oleh karena itu, pemikiran salafiyah klasik menolak berbagai bentuk spekulasi teologis dan filsafat yang dianggap dapat menimbulkan penyimpangan dalam akidah. Mereka juga berpendapat bahwa ajaran agama harus dipahami berdasarkan dalil yang sahih, bukan semata-mata berdasarkan logika manusia. Nah, selanjutnya ini pembahasan ketiga. Kita akan membahas tentang konsep akidah dalam dasar salaf. Akidah salaf berlandaskan pada keyakinan yang bersumber dari Al-Quran dan
sesuai sunnah dengan pemahaman generasi salaf. Beberapa prinsip dasar akidah salaf antara lain adalah keyakinan terhadap keesaan Allah atau tauhid, keimanan kepada malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul dari hari akhir, serta qada dan qadar. Selain itu, salafiyah itu menekankan pentingnya menerima sifat-sifat Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis tanpa menolak, mengubah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Prinsip ini dikenal dengan sikap menerima nas sesuai dengan pemahaman generasi awal Islam. Pemikiran Salafiyah juga menekankan pentingnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, menjauhi bid'ah dalam urusan ibadah, serta menjaga kemurnian akidah Islam sebagaimana dipahami oleh para sahabat dan generasi sesudahnya. Nah, sebagai intinya, pemikiran Salafiyah klasik merupakan aliran pemikiran yang menekankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi Salaf. Nah, tokoh-tokohnya itu seperti Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah memiliki peran besar dalam mempertahankan ajaran Islam berdasarkan dalil. Salafiyah itu juga menolak rasionalisme yang berlebihan dan berpegang teguh pada akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian presentasi saya mengenai pemikiran tentang Salafiyah klasik. Semoga dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.